Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdumatori, LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2001 7253 0049, program studi Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Silakan untuk KM berdoa. Sebelum pelajaran berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, Bapak absen dulu. Anissa Tarangani, Hadir. Anissa Adelia, Hadir. Asila, Erin, Hadir. Kanisa, Hadir. Muhammad Alfir, Hadir. Muhammad Fajar, Hadir. Muhammad Fajri, Hadir. Muhammad Hendi. Allah. Hendi apa? Ya. Nadia Sifa, Hadir. Naila, Hawa. Nespi, Hadir. Nurfadila, Hadir. Mahera, Hadir. Putri Nabila, Hadir. Ratna Gita Sari, Hadir. Siti Hatina Amelia. Hadir. Ada yang tidak absen? Ada. Siapa? Naila sama Hendi. Naila? Sama Hendi. Apa? Oh iya. Hendi, sakit ya Hendi. Sama siapa tadi yang belum absen? Naila, ya. Oke. Kita sebelum memulai pelajaran menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke dulu. Silakan berdiri semua. Ya, berdiri. Oke.
Ikutin apa-apa dari Bapak. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya kita literasi tentang Pancasila. Bapak sebutkan Pancasila, kalian lanjutkan. Oke? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sebelum belajar, Bapak akan membagikan ini buat latih konsentrasi. Silakan. Silakan. Oke. Oke. Permainannya sederhana. Di situ ada warna apa aja? Oke. Ada merah atau pink, ada putih, ada transparan, ada abu-abu. Permainan sederhana. Kalian cukup menggunakan telunjuk kalian. Contohnya seperti ini. Ini taruh di tengah. Tengah. Kata Bapak merah atau pink? Tunjuk bareng-bareng. Ngerti? Oke. Siap? 1, 2, 3 warna pink. 1, 2, 3 warna merah, pink. 1, 2, 3 warna transparan. Oke. 1, 2, 3 warna pink. Transparan, abu-abu. Oke. Awas, jangan sampai salah nunjuknya. Oke. Siap? Siap, siap. Siap? Oke. 1, 2, 3. Pink. Pink. Merah. Putih. Putih. Abu-abu. Putih. Oke. Konsentrasi. Sudah siap belajar? Boleh dikumpulkan lagi itunya. Oke. Sini. Oke. Oke, kita hari ini akan belajar tentang materi huruf kapital. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang cerpen. Di situ ada nama tokoh Sangkuriang. Nama tokoh itu nama Sangkuriang, huruf awalnya harus besar atau kapital. Terus ada nama tempat. Nama tempat juga harus kapital. Oke. Sekarang ke tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran. Bisa bahas semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Peserta didik mampu menemukan dan memperbaiki kata yang terdapat dalam penulisan kapital. Yang kedua, Peserta didik dapat memahami penulisan kapital. oke. Seperti ini. Contoh Bapak berikan contoh sedikit. Misalkan kata nama orang. Ketika menulis nama orang, kan nama orang, huruf awalnya itu harus ya. Terus nama tempat, misalkan Pasir Minggu, P-nya harus Besar. oke, besar atau kapital. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, dipersilakan alat tulisnya dikeluarkan, buku sama pulpennya. Silakan buku sama pulpen dikeluarkan. Ya. Sudah? Oke. Sudah, Fit? Bapak di sini akan menayangkan video tentang pembelajaran huruf kapital. Kalian simak, catat yang penting. Mengerti? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital atau huruf besar diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEDI. Kaidah penulisan huruf kapital. 1. Huruf kapital pada awal kalimat. Contoh, acara ulang tahun dihadiri oleh teman-temannya. Kata acara menggunakan huruf kapital karena terletak pada awal kalimat. 2. Huruf kapital pada nama orang. Contoh, atlet bulu tangkis itu bernama Fajar Alfian. Kata Fajar Alfian menggunakan huruf kapital karena nama orang. 3. Huruf kapital untuk nama suku bangsa. Contoh, tidak berasal dari suku Sunda. Kata Sunda menggunakan huruf kapital karena nama suku. Sedangkan kata suku tetap menggunakan huruf kecil. 4. Huruf kapital untuk nama geografi. Contoh, rumahku berada di Jalan Sulawesi. Kata Jalan Sulawesi menggunakan huruf kapital karena nama geografi atau tempat. Kota Semarang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kata kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah menggunakan huruf kapital karena nama geografi atau tempat. 5. Huruf kapital untuk ketiga langsung. Contoh, puisi berkata aku sedang mengoleksi buku cerita. Kata aku menggunakan huruf kapital karena awal kalimat pada ketiga langsung. 6. Huruf kapital untuk nama agama, kitab suci, dan kata ganti untuk nama Tuhan. Contoh, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Kata Al-Quran menggunakan huruf kapital karena nama kitab suci. Sedangkan kata Islam menggunakan huruf kapital karena nama agama. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Kata Sang Pencipta menggunakan huruf
Kata November menggunakan huruf kapital karena nama bulan. Contoh, tiap 28 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kata Hari Sumpah Pemuda menggunakan huruf kapital karena nama peristiwa. 11. Huruf kapital untuk nama negara, lembaga, dan dokumen. Contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan huruf kapital karena nama negara. Dewan Perwakilan Rakyat. Kata Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan huruf kapital karena nama lembaga. 12. Huruf kapital untuk judul. Contoh, Dina membaca artikel manfaat air putih. Kata manfaat air putih menggunakan huruf kapital karena nama judul. 13. Huruf kapital untuk singkatan gelar. Contoh, Anastasia Reza Adriana SH. Kata SH menggunakan huruf kapital karena singkatan gelar. 14. Huruf kapital untuk sapaan kekerabatan. Contoh, tolong bantu aku membawa buku-buku ini, Kak. Katakan menggunakan huruf kapital karena sapaan kekerabatan. Demikian penjelasan tentang penulisan huruf kapital. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, sudah menyimaknya? Sudah ada bayangan tentang huruf kapital? Oke, Bapak mau tanya ke kalian semua. Setelah melihat video ini, apa yang kalian ketahui tentang huruf kapital? Harus jawab? Ya? Sip, benar. Ada lagi setelah itu? Ada lagi? Penggunaannya di awal kalimat. Sip. Terus kita sekarang bagi kelompok. Ini kelompok 1, yang itu kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Bapak di sini akan membagikan LKPD. Bapak sedikit menjelaskan. Di sini ada 3 paragraf tentang Museum Ambarawa. Ntar kalian memperbaikinya, kata-kata yang salah. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, setelah kalian menerima soal AKPD, kalian menyalin kembali kata-kata tersebut di buku kalian. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Kelompok berapa, terus nama anggotanya. Dibaca dulu. Ya. Yang ini disalin lagi
Ini kan kata-kata salah, disalin ke buku kalian dengan ya benar. Ya. Di satu buku saja. Ya, disalin ke satu buku saja. Ya, dibaca dulu, dipahami, jangan sampai ada yang salah. Disalinnya dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ayo kerjasama. Nis, silakan dibantu temannya. Ya, satu orang aja yang nulis. Bantuin Jal. Hati-hati dibaca. Ayo kerjasama. Jangan sampai ada kata yang terlewat atau salah. Dengan teliti. Ada kesulitan? Satu orang aja yang nulis, yang lain membacakan, oke? Harus teliti.
Jangan buru-buru, waktunya masih panjang. Ya, ini 3 paragraf, 1, 2, 3 semua disalin, cari yang salah, diperbaiki. Ya. Ya. Harus benar-benar teliti membacanya. Dibaca baik-baik ya. Ya, Pak.
Bahkan teman-temannya dibantu, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Kalau yang salah boleh dihapus kembali, diperbaiki. Boleh ditip X yang merasa salah. Silahkan dibantu temannya. Berkejar. Ingat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, bantuin dia, yang lainnya.
Jelaskan kerjasama. Jangan sampai kelewat paragrafnya. Yang salah kata Bapak boleh diperbaiki lagi.
Silakan kerjasama, jangan masing-masing. Bantuin teman ya. Udah?
Silakan bantu temennya, jangan masing-masing. Yang sudah beres, berapa kelompok? Hitungan tangan? 3, tinggal mundur lagi ya. Udah? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bapak akan tunjuk sesuai urutan kelompoknya. Dipersiapkan pertanyaannya. Bisa? Oke. Yang pertama presentasi silakan kelompok 1 ke depan. Silakan bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kami menemukan beberapa kata yang salah dibacakan museum Ambarawa, yaitu Museum Indonesia, Museum Jawa Tengah, Ambarawa, Stasiun. Ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan yang mau bertanya. apa fungsi utama huruf Ya, kapital? perkenalkan dulu namanya siapa, terus kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi utama huruf kapital dalam penulisan? Huruf kapital digunakan untuk memulai kalimat, nama orang, tempat, dan figur. Oke, sudah paham semua? Dan Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
kembali ke kursi. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kami menemukan beberapa tulisan yang salah. Di antaranya adalah museum, Ambarawa, Gubernur, Kedung Jati, sama Republik Indonesia. Udah. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya kelompok berapa? Oke. Sebutkan nama dan dari kelompok mana? Huruf kapital digunakan setelah titik. Contohnya pada kalimat setelah sebelum kalimat itu ada kata Jawa Tengah yang diakhiri titik. Oke. Sudah puas? Sudah. Oke, silakan kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduknya. Buat tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Saya dan kelompok saya menemukan kata yang salah. Ganti, museum, film, Jawa Tengah, India, Belanda, Republik Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Pak, Ya, silakan Afir. apakah dalam Nama dan kelompok dulu siapa? Perkenalkan nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Afif dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah dalam singkatan harus menggunakan huruf kapital? Ya, contohnya saja pada singkatan PBB, TNI, dan STNK. Oke. Apakah dalam Ada lagi? terjadi Pak? Oke, silakan ada lagi? Tidak. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, silakan untuk laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kami menemukan kesalahan, yaitu Indonesia, Stasiun Mei, Kedung Jati, Ambarawa, Museum, Gubernur Republik Indonesia. Sudah. Silakan yang mau bertanya, kelompok berapa? Acungkan tangan dari kelompok berapa? Namanya siapa? Nama saya Diva dari kelompok 1. Apakah huruf kapital bisa digunakan menulis kata benda untuk contoh kata benda? Huruf kapital tidak bisa dipakai. Suaranya boleh dikeraskan, suaranya. Huruf kapital tidak bisa dipakai di dalam benda, kata benda. Coba. Oke, puas jawabannya? Oke, boleh tepuk tangan dulu buat sebuah kelompok. Oke, sebelum penutupan kita
ice breaking dulu sebentar. Boleh berdiri semua. Bentar. Oke, siap? Bapak tentukan dulu ice breakingnya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Siap? Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Bapak mau merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang membuat kalian tertarik dengan pembelajaran huruf kapital hari ini? Ada? Ya? Oke, yang pertama kalian menarik tentang presentasi huruf kapital. Ada lagi selain itu? Oke. Dengan menonton video kalian bisa belajar tentang huruf kapital, penempatannya di mana, dipakai untuk apa saja. Itu. Ada satu lagi? Oke. Bisa bekerja sama dengan kalian mengerjakan huruf kapital, bisa bersama dan kelompok seperti itu. Oke. Kalian akan Bapak kasih soal evaluasi diri sebagai bentuk kalian sudah menguasai pembelajaran huruf kapital. Semuanya sudah memegang soal evaluasi? Sudah. Sama seperti tadi, kalian tinggal memperbaiki huruf kapital yang salah. Seperti itu. Silakan ditulis di bawahnya. Jangan lupa nama kalian dan kelas ditulis. Jangan sampai ada yang terlewat.
Masih sama seperti tadi, dibaca dengan teliti, jangan sampai buru-buru. Mana kata yang salah? Kerjakan secara individu. Sudah Pak. Oke. Yang belum siapa? Ya. Nah. Kenapa? Kalau sudah, boleh dikumpulkan dengan tadi tugas kelompoknya sama ketua kelompoknya aja, perwakilan. Sudah? Alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas semua. Ya? Oke. Kita sudah menyelesaikan materi ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Oke. Sebagai penutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Belum pulang.